Rih, kita hari ini mau Kenapa? ngomongin tentang apa Rih? Sama siapa nih cewek-cewek cantik teman kita yang satu ini? Sekarang kita mau ngobrolin apa ya? Daily life atau kayak ya seperti namanya di kampus kan, di kampus kayak kita mengulik kayak kehidupan mahasiswa di suatu universitas atau kayak di negara lain atau di kota apa. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrolin bareng bintang tamu kita seputar kayak kehidupan di sana tuh di Singapura tuh kayak gimana sih. Kita udah kedatangan Azza Sekarnova sama Nia di sini. Halo. Oke, buat pertanyaan pertama, pengalaman merantau ke Singapura gimana sih, kayak pengalaman mungkin kayak ada cerita menarik atau gimana kayak pas merantau ke Singapura. Boleh mungkin dari Azza dulu terus nanti ke Nia. Oke, pengalaman merantau ke Singapura itu aku pertama kali ke Singapura itu kan tahun 2019 ya, habis lulus SMA, masuk kuliah, terus merantau ke Singapura. Tapi mungkin aku agak beda sedikit pengalamannya sama anak rantau lain, soalnya biasanya kan rantau sendirian. Ini aku malah ngantau ketemu family, full papa, mama, adik semuanya sama-sama bareng gitu di sini. Jadi mungkin kalau dibilang homesick nggak homesick banget, tapi tetap Indosick lah. Tetap kangen Indo to some extent gitu. Mungkin yang pertama ya pasti kerasa pergaulannya beda, terus habis itu banyak cerita-cerita ya kayak awal-awal adaptasi di sini kan aturan-aturannya beda, culture-nya beda, semuanya beda gitu. Jadi kayak banyak sih pengalaman-pengalaman menarik yang asik dari merantau gitu. Kalau dari aku, pertama kali datang ke sini, aku cukup sering homesick karena beda dari Azza, aku kesini sendirian, ya. Terus selain itu cuacanya cukup beda sama Bandung. Jadi dan kamar aku nggak ada AC, jadi ya cukup panas. Terus apalagi ya yang paling kerasa tuh teman-temannya, karena kayak Singaporeannya di jurusan aku terutama itu cukup banyak, sama bahasa sih yang paling kerasa. Awal-awal harus adaptasi bahasa. Soalnya kayak ini bahasa Inggrisnya kok beda kan, maksudnya mereka Singlish lah, maksudnya kayak gak kayak bahasa Inggris kita yang mudah dimengerti. Kalau orang Singapura tuh mungkin yang ngebedain tuh aksen sama logatnya gak sih, kayak mereka bahasa Inggrisnya agak berbeda gitu mungkin. Bener-bener. Jadi kita harus, katanya juga beda sih. nah iya kita harus mikir berulang kali gitu, nih maksud mereka apa kayak gitu. Slangnya yang banyak. Bener. Beda sama biasa. Berarti bisa dibilang kayak proses adaptasi kalian itu rada challenging gak sih? Terus pertama kali kalian kesana itu ngerasain yang namanya culture shock gak tuh? Kayak oh my god ini beda banget sama Indonesia gitu. Culture shock sih kayaknya nggak terlalu ya. Soalnya masih daerah Asia juga. Jadi kayak orang-orangnya juga ya jujur culture-nya nggak ada yang terlalu ketara gitu loh bedanya. Paling mereka lebih chill sama pakaian. Pakaian. Terus kalau proses adaptasinya challenging, tapi kayak di sini kan banyak orang Indo juga. Jujur itu membantu banget sih. Jadi ya challenging tapi ada supportnya. Setuju banget sama Nia. Challenging tapi ada supportnya. Dulu mungkin aku ya pertama kali kan bahasanya beda ya, jadi mungkin agak challenging-nya di situ, kayak ini orang ngomong apa gitu, can gitu ya, can kaleng gitu, mikir dulu sekian lama, udah maksudnya itu boleh gitu kan, biasanya oke gitu, ini kan gitu, banyak lah incidents yang kayak gitu bahasanya ini mesti mikir dulu, mesti ngeproses dulu gitu, itu salah satunya. Terus tapi syukurnya juga kalau kayak di NUS itu nanti international students biasanya ada kayak orientation sendiri gitu, mereka provide gitu lah, nanti ada Singaporeans yang mau jadi fasilitator buat ngajak kita keliling Singapura, buat help us to bond with the Singaporeans gitu. Jadi itu kebantu banget, jadi beneran kayak bisa belajar lah step by step untuk bisa ngerti culture juga. Kalau values-nya mungkin mirip tapi mungkin agak lebih kelas ya, mungkin lebih kiasu gitu, misalnya kayak lebih kompetitif gitu. Cuma bukan berarti hilang togetherness juga sih, kayak togetherness tapi kayak lebih beda lah sama di Indo. Kalau Indo kan kayak pokoknya dalam nama solidaritas semuanya dibolehin gitu loh. Ini kan lebih ada fair gitu. Lo nggak boleh ini, ada boundariesnya gitu. Oke. Lu bisa ngebayangin gak sih insiden yang kayak gitu, kayak Ken
Salah Ken kaleng. Oh kaleng. Kira ini orang Coba. Sukanya jelema. Cuman emang itulah menariknya bahasa mereka tuh. Ya mereka ngomong Inggris tapi ya ditambah kayak gitu-gitu sih, kayak apalagi kalau sebagai backpacker ke sana kayak bener-bener kalau kita nanya ya kayak pas itu kayak yang tadi pernah gue cerita sebelum syuting ini, kayak kita bisa saking mungkin antara bingung atau sama kayak dengan logat Indonesia yang pakai bahasa Inggris ini, kita nanya satu tempat mereka malah nunjukin tempat lain gitu loh, jadi kayak akhirnya kita malah tersasar sampai ke pangkalan militer di sana. Nah oke, selanjutnya nih tadi kan Azza sama Nia tinggal di apartemen ya untuk saat ini. Nah, buat kayak mahasiswa mau ke sana atau kayak orang mau ke sana, ada kayak tempat-tempat maksudnya tipe kayak rumah atau kayak dorm atau kayak gimana mungkin buat tinggal di sana? Boleh di-share Kos-kosan kah? gitu. Oke, Azza terus-terusan pertama kali datang ke sini Azza udah tinggal di luar kampus kan ya? Iya, kalau aku sendiri sih di Jadi iya, kayak aku 2 tahun pertama aku di Singapura, aku tinggal dalam kampus. Jadi kayak NUS punya dormnya sendiri. Iya, jadi kayaknya kebanyakan universitas di Singapura punya dorm deh. Apalagi buat international student, biasanya malah kebanyakan itu tinggalnya di dalam dorm di kampus gitu. Nanti paling tahun ketiga, tahun keempat itu baru pada pindah ke apartemen bareng teman-teman kayak gitu. Oh ya, sebelum pengalaman deh. Dorm itu kayak tipenya kayak gimana, sekamar sendiri kah atau kayak sekamar beberapa orang kah atau gimana sih, kayak boleh di-share? Dorm di NUS tuh kayak ada 3 tipe. Yang pertama namanya residence, itu yang cuma buat tinggal, nggak ada ekskul, nggak ada kegiatan apa-apa. Terus yang kedua tuh namanya hall, itu baru yang ada ekstrakurikuler, banyak acara gitu deh. Pokoknya biasanya lebih kenal orang deh. Yang ketiga itu namanya residential college. Nah ini yang kayak apa ya Zak? Kayak lebih beraktivitas sosial gitu loh. Iya, sosial dan intelektual. Iya, benar-benar. Nah, aku tinggal yang di residence doang. Iya. Iya, jadi pengalamannya gimana? Kalau dibanding tinggal di luar, I would say lebih convenient sih, kayak jadi lebih dekat ke kampus. Terus bisa transportnya tuh gampang lah pokoknya, kayak bisa pakai internal bus NUS. Jadi di NUS tuh ada internal busnya sendiri gitu. Ngomong-ngomong soal kayak dorm dan sebagainya, tempat tinggal, I can only imagine karena kita semua adalah mahasiswa, pasti yang sangat di-highlight, digarisbawahi dari seorang mahasiswa itu adalah kondisi finansial. Betul teman-teman? Betul. Apalagi rantau. Apalagi rantaunya bukan di kota cuy, bukan di kota lain cuy, di negara tetangga gitu, negara sebelah gitu. PLTN, PTLN, perguruan tinggi luar negeri. Nah itu biaya hidupnya tuh di Singapura gimana tuh teman-teman? Apakah murah dari Indonesia atau mahal di Singapura? Mahal ya? Pasti mahal sih. Belum dijawab udah asumsi mus. Kalau dibandingin sama Indonesia, jangan dibandingin sama Indonesia sih. Bakal kaget lihat makanan sekecil itu harganya 70.000 gitu. Sakit hati nanti kalau di-compare ke Indo. Kalau di mall lah $7 kan mungkin 70.000-an gitu. Tapi kalau misalnya biaya makan kalau sehari-hari, kalau misalnya di kampus di yang deket-deket yang kayak kafetaria hawker center gitu, itu biasanya paling bisa dapet paling murah mungkin $2-3. $3 lah tuh bisa gitu, ada sayur, ada dagingnya dikit gitu. Mungkin tapi rata-rata kalau di dalam kampus sendiri mungkin $5-6 untuk makan yang enak lah. Kalau yang $3 itu harus lebih hemat gitu, lebih tahan nafsu gitu. Terus kalau yang makan-makan yang mungkin sekali seminggu, nah itu udah di atas $7 sampai $10. Nah, kali kalau bener-bener mewah banget ya mungkin itu $20 ke atas itu kalau mau bauju gitu. Kalau biaya hidup lain-lainnya mungkin I would say, mungkin nanti Nia bisa confirm lagi, kalau biaya hidup sebelum akomodasi is it sampai 300-an sampai 500 mungkin $3-500, 3-5 juta sebelum akomodasi sendiri mungkin rata-rata bisa kena
500 sampai 800 atau 5 sampai 8 juta per bulan, tergantung sama pilihan akomodasinya juga. Kalau Nia gimana? Aku kayaknya sama-sama aja deh. Iya bener, range-nya juga kayaknya menurut aku juga segituan di NUS. Kalau di luar, ya jauh lebih, bukan jauh lah, tapi ya namanya mall, lebih mahal lah. Iya, terus kalau masalah tinggal, mungkin aku bisa bandingin dorm sama tinggal di apartemen luar kali ya. Soalnya kalau di dorm itu kita nggak perlu bayar listrik, kita nggak perlu bayar wifi, nggak perlu bayar air. Iya, dan itu dorm tuh kayak bayarnya sekitar berapa ya? Aduh, ini aku nggak kalkulasi benar, tapi kayaknya mungkin sekitar 500 per bulan atau kurang. Iya. Ini yang residence ya. Kalau hall atau residential college aku kurang tahu harganya. Iya, bisa dapat segitulah. Tapi kalau tinggal di luar, kayaknya dapat 500, range-nya tuh sekitar 500 sampai berapa ya? 700, 800 lah yang kayak Aza bilang. Agak susah yang nyari semurah dorm NUS. Dan kita masih perlu bayar wifi, listrik, air. Maintenance juga ngurusin, kayak gitu deh. Jadi dari gambaran Aza yang tadi, mungkin bisa diasumsi bahwa di Singapura tidak ada warteg, Faris. Ada warteg, cuman porsinya sedikit. Oh, porsinya sedikit. Oh. Ya, beda sekali ya seperti di sini ya. Iya, gue juga gue juga kan sempet kayak beberapa ke sana terus kayak emang wah yang namanya kita masuk convenience store ya Mus, kita ngelihat harga tuh kayak serasa mau balik keluar gak jadi jajan ke dalam. Kita masuk ngelihat harga masih bingung, terus kayak ini sih apalagi nih ya, apalagi buat orang Indo kan maksudnya banyak yang mungkin merokok nih, lihat harga rokok di sana tuh kayak udah mau satu bungkusnya tuh 100 ribuan ke atas, kayak mikir ulang lagi buat ngerokok atau kayak buat jajan lah. Kayak beli Fanta yang di sini mungkin harga 5.000, di sana tuh kayak bisa sampai 50.000 buat satu botol. Dan itu benar-benar itulah mungkin. Minimarket gitu biasanya mahal. Minimarket gitu mahal banget. Oke, tapi ini sih ngomong-ngomong soal makanan nih, tadi kan kita sempat nge-mention beberapa makanan. Nah, mungkin mungkin kan kita sebagai buat masyarakat Indo yang mungkin mayoritas Muslim, mungkin agak bingung kan makan di sana gimana. Mungkin kalau dari Aza sama Nia boleh nge-share, mungkin ada teman-temannya yang Muslim juga di sana, kayak buat makannya apakah susah atau mudah atau gimana? Setahu aku biasanya kalau setiap food court itu biasanya paling nggak ada 1 atau 2 halal food sih. Biasanya itu emang peraturan dari pemerintahnya. Jadi jangan khawatir karena biasanya di setiap tempat, di setiap mall food courtnya pasti ada halal foodnya. Soalnya kan di Singapura juga kan lumayan multicultural. Terus di situ biasanya yang masakan untuk halal food itu biasanya yang Malay atau enggak India. Itu biasanya yang nyediain halal food mostly lah gitu. Cuma ada beberapa yang emang halal food, yang Chinese halal food itu juga ada sih gitu. Atau restoran lain halal food. Ini no worries lah, sebenarnya kemana aja bakal dapet halal food kok di Singapura gitu. Iya, paling bener sih. Kayak aku berinteraksi sama orang-orang Muslim juga, dan sejauh ini sih nggak kesusahan buat nyari makanan sih. Bahkan kayak di mall itu masih cukup banyak pilihannya. Lebih terbatas dari yang Chinese lah, tapi tetap masih banyak opsinya. Oke, jadi sudah terjawab ya teman-teman. Kan mungkin baik di sini teman-teman yang kayak mau kuliah di luar negeri tapi bingung kayak di sana, saya saya mau ke sana tapi bingung makanannya gimana atau kayak gimana. Udah terjawab bahwa aman buat semuanya, buat makanan. Mungkin mau nambahin kalau buat yang Muslim di NUS juga di kampusnya ada musola gitu, ada beberapa musola. Ada kayak society-nya, biasa kadang kayak ada kajian bareng something like that gitu. Oh, ada kajian bareng, keren banget, ya ampun. Ya, soalnya pas kesana juga kayak kita gak kesulitan buat sholat. Di Singapura juga banyak kayak masjid-masjid, kayak dekat Orchard ada masjid juga, kayak jadi bukan masalah buat yang Muslim buat kesana. Nah, kalau buat Nia sama Azza ada nggak sih kayak perasaan kangen Indo? Terus kalau kangen Indo tuh kangen dengan apanya? Kangen suasananya, kangen teman-teman di Indo of course. Terus kayak ngomong bahasa Indo, terutama bahasa Sunda. Udah lama banget nggak dengar bahasa Sunda.
Itu kangen pisan, Eta pisan, Eta euy. pisan. Ya, itu sih sama kangen dinginnya Bandung. Nah, Kangen gunung. iya sih bener. Bener. Cuacanya Ciri beda khasnya banget gitu sih. juga. Terus kayak di Singapura tuh jam 7 malam tuh masih cerah gak sih? Jam 7 jam kayak beda banget lah sama di Indonesia. Kalau Tapi dari ngomong-ngomong soal kangen Indonesia nih, Ri, ada Heeh. yang bilang tadi ada yang kangen sama nasi uduk. siapa tuh? Iya. Aku jujur kangen banget sama makanan Indo, bener. Makanan, Iya, semua makanan. nggak tahu lah kayaknya mungkin aku di sini jarang makan makanan Indo kali ya. Dan di sini tuh makanan Indo termasuk mahal. Nah, bener. Iya. Nasi rendang yang aku Iya, bensin jadi tuh kayak 100 kalau ribu makan juga bos. mikir-mikir. Nasi rendang daging kecil. Iya, But kayak wait. dibandingin sama harga di Indonesia itu wah nggak worth it banget. Iya. Wah, Tapi Kalau ya misalnya kayak gitu, sekali-sekali tetap makan lah. kalau misalnya kayak gitu bagaimana dengan Indomie? Di sana lebih mahal. Indomie di Indo berapaan satunya? 3.000. Berapa sih, Ri? 3.200 dari 3.000. 500. Jangan, kayak kita udah gak bisa kan Kayaknya di sini ekspresinya. 5.000. Oh, tapi ada perbedaan nggak? Pernah makan Indomie pasti kan? Ada bedanya nggak sih kan? Biasanya beda negara tuh beda flavor atau gimana? Kayak perbedaan dari Indomie ada nggak? Kalau dari di Indomie Singapura? Oke, ini aku nggak yakin. Tapi sejauh ini aku nggak ngerasain bedanya. Mungkin karena aku beli Indomie yang produk Indonesia. Oh. Kecuali beli Indomie yang produk Malaysia. Itu kayaknya beda deh. Ya soalnya itu sih kayak pertama mungkin yang ngebedain ini gak sih kalau buat makanan ya. Ini kan Nia kangen dengan makanan Indonesia. Kayak kita keluar negeri tuh gak nemuin kayak yang rasa kayak Indonesia kan. Kalau di Indonesia tuh bumbu tuh sangat kaya gitu. Bener-bener bumbu tuh kayak wah segala ditaburin segala macem, dan kayak mulai kayak pedes segala macem. Nah kalau di luar negeri tuh orang-orang tuh kadang gak suka pedes, gak suka yang kayak asin, gak suka yang asam-asam gitu. Akhirnya kayak kita makan makanan Indonesia di luar pun gak senikmat makan di Indonesia akhirnya. Sambal di sini jarang nemu yang pedes. Apalagi kalau buat penyuka pedas tuh kesiksa tuh makan di sana. Kebanyakan tuh Iya. tomato sauce, gak ada. Berarti surga buat gua ya, karena gua tidak suka pedas. Kalau Iya. misalnya nyampe ke sana makan sambal, berarti gua bisa show off gitu. Kayak level 10 nih gitu. Ya asli. Enggak. Aduh. Wah, gila. Oke. Tapi enggak. Nih aku mau nanya sih kayak buat Nia sendiri ini tahun keberapa di sana? Kedua, ketiga ya? Ketiga ya? Aku tahun ketiga, iya. Kalau Azza berarti tahun kedua. Mungkin ada gak sih kayak tempat-tempat rekomendasi deh kayak buat kayak mahasiswa Indonesia atau enggak kayak buat yang mau liburan ke Singapura kayak dari Azza sama Nia, ada gak sih? Oh, bentar nih, aku harus pikir dulu nih. Oke, jarang Ini tipe-tipe mau yang apa dulu? Jalan-jalan. bebas jalan-jalan atau kayak tempat-tempat rekomendasi kalau misalkan mau ke sini, mau ke Singapura kemana? Apapun lah, bebas. Waduh. Kayak Kayak kamu dulu deh. kayak niat tempat orang-orang yang tipenya diam di apartemen lebih nyaman daripada jalan-jalan. Aku jarang ke tempat turis. Atau enggak, kita ganti pertanyaan deh. Oke. Mahasiswa. Bentar, ada. Oke, ada. Oke, Gimana? kalau ke Singapura, dari Indonesia ke Singapura, cobain makanan Jepangnya. Menurut aku, itu maksudnya yang jarang aku temuin di Indo, tapi menurut aku di Singapura udah diakses. Itu makanan Jepang. Makanan Jepang. Iya. Oke. Kayak sushi gitu-gitunya ya? Ramen. Oh. Ya, jangan sushi. Jangan sushi. Kayaknya kalau nggak kari Jepang, ramen. Ya. Terus makanan lokal Singapura itu walaupun mungkin kayaknya kalian jarang denger deh, selain laksa gitu, itu sebenarnya banyak. Itu banyak. Laksa dari ya. Oh iya bener, orang-orang Singapura tuh. Oh ini ada yang unik juga Singapura. Mungkin gak tau ya. Di Malaysia itu buat McD-nya itu khasnya itu pertama gak ada nasi, pasti mereka pakai kentang. Kedua tuh rasa ayamnya itu ada rasa kari. Percaya gak percaya itu ada rasa karinya McD Malaysia itu. Jadi mungkin karena mereka buat akan karinya, makanya tadi Nia mungkin mention kayak ada kari, ada apa laksa. Mungkin karena emang Malaysia Singapura tuh ya ciri khasnya itulah rasa-rasa makanannya mirip-mirip gitu. Oh, fun fact, McD di Singapura nggak ada ayam.
Gak ada ayam. nggak ada ayam Wah. drumstick gitu. Gak ada ayam. Ya, jadi menteri di McD Singapura nggak ada tuh jualan Bentar, burger. balik di gak ada ayam. Bentar, Iya. di- Emang Ada- McD yang ada ayam selain di Indonesia di mana lagi? Malaysia ada. Oh, Malaysia ada ayam. Hmm. Oh. Kalau dari Azza gimana nih? Kalau dari Azza. Tempat ya tadi ya. Hmm. Kalau misalnya yang Orchard, National Museum gitu kayaknya semua turis sudah tahu lah ya. Cuma mungkin aku pengen nge-highlight aja, bukan recommended banget. Oke, apa? Tapi kayak sebenarnya banyak yang nggak tahu Singapura itu punya banyak banget nature reserves dan nature Nah, park iya gitu. itu. Benar, bisa coba. Biasanya orang bayangin Singapura cuma gedung-gedung kayak ini pada kaget gitu. Coba ke MacRitchie Reservoir gitu misalnya. Ada kayak treetop walk jadi nanti kayak tinggi banget gitu. Terus itu bisa foto-foto di situ juga gitu. Terus banyak Kranji, Sungai Buloh. Itu kayak bisa sightseeing kayak birds atau kayak binatang-binatang yang lucu-lucu gitu lah macam-macam gitu. Jadi sebenarnya banyak banget kayak daerah yang hutan terlindungi di Singapura gitu yang biasanya turis nggak tahu gitu. Nah, benar, Wah, benar, keren benar. banget. Kalau turisnya ke Sentosa, itu di Sentosa juga tuh ada kayak nature reserve-nya di daerah Sentosa. Iya. Tuh Farid, kamu Apa? katanya mau nyari ini Jadi tempat apa? tinggal di Singapura. Iya, mau di hutan Itu aku. bisa Di nature, Di hutan. nature apa? Benar. Nature reserve. Habitat kamu itu. tapi bener bos, maksudnya orang-orang kan ter-highlightnya itu sama Merlion lagi, Universal Studio lagi, atau kayak ya Sentosa Island tapi kayak yang lebih ke tempat permainannya. Tapi kan sebenarnya di sana tuh Singapura tuh banyak tempat hijau lah, hijau nature. Saya pas itu juga pas aku nginep di sana tuh, aku nginep itu dekat pelabuhannya. Jadi kayak di situ kan di dekat hotel itu kayak emang ada kawasan hutan itu. Mungkin yang salah satu yang dimention oleh Azza tadi tapi aku nggak tahu lah namanya apa, lupa. Tapi thank you banget sih buat Azza sama Nia karena apa namanya tuh? Karena kalian nih, gua nggak akan tahu bahwa di Singapura itu sebenarnya banyak sekali kayak nature reserve dan sebagainya. Karena kembali lagi gua adalah tipikal turis Indonesia banget. Cuman tahu Merlion, Universal kan, Sentosa, apa naik gondola gitu. Habis itu kayak paling Orchard. Terus apa sih yang Garden by the Bay Oh, ya? Garden Bay, ya, taman buatan. Gue inget banget tuh dulu manggil Garden by the Bay itu cuman the by the bay gitu doang gitu. Tapi itu gila keren banget. Ya, keren. Itu apa namanya itu tempat wisata yang paling gue suka, Garden by the Bay. Itu It's so real, it's so beautiful. penggabungan apa ya, nature sama teknologi, itu keren banget sih. Ya. Singapura cuy. Keren lah. Oke, buat sehari-hari kalian tuh menggunakan transportasi apa sih? Public transportation kah atau kayak punya apa motor atau mobil kah di sana? Atau gimana? Kayaknya kita sama deh, atau aku kemana-mana pakai MRT sama bus. Di sini nggak umum buat nge-grab, buat punya mobil kayaknya termasuk mahal. Iya, kayak nge-grab tuh apa ya? Fare minimumnya tuh 63.000. Jadi iya, jarak deket tuh biasanya 60.000. Aku pertama-tama kaget karena orang Singapura suka banget jalan gitu loh. Aku dulu di Bandung dari sekolah depan BIP, dari rumah depan BIP sampai ke sekolah itu naik Gojek. Sekarang di sini kayak kemana-mana jalan. jiwa magerku beronta. tapi betul loh, maksudnya di sana tuh emang paling nyaman ya. Maksudnya sebagai turis pun enaknya tuh ya kita pakai MRT tuh udah paling the best choice lah di Singapura. Kayak sampai sekarang pun terngiang-ngiang lah Paya Lebar Interchange yang gitu-gitu kayak soalnya pas itu bener-bener literal itu bener-bener ujung ke ujung tuh pas yang kesana ya aku tuh udah ujung stasiun lagi kayak bener-bener ramai dan ada pengalaman tersendiri gitu lah kalau naik MRT tuh kayak pertama lebih murah, jauh banget harganya itu bener. Yang Grab taksi itu jangan, taksi itu jarak dekat aja udah kayak serasa kita di Indonesia udah keliling nyewa rental mobil kayak gitu. Tapi ya itu buat orang yang kita sebagai sana jangan takut soalnya MRT itu udah mencakup lah ujung ke ujung. Dan kalaupun kita tinggal jalan, tenang, kita jalan di Singapura tuh bukan jalan Indonesia yang kita jalan pinggir jalan takut ketabrak, enggak. Di Singapura tuh bener-bener jalan tuh jalan manusia doang, kayak aman. Ih guys, tapi gue pengen nanya dong, sebagai mahasiswa Indonesia, gue yakin bahwa nongkrong itu adalah salah satu pembentuk DNA mahasiswa Indonesia. Itu wajib, ya wajib. Sudah tertanam.
di dalam DNA kita. Kalau di sana nongkrong gimana nih? Apakah sama kayak di Indonesia? Kalau misalnya di kita, di Bandung terutama, kita lagi doyan banget sama coffee shop. Banyak banget coffee shop yang muncul di sini. Kalau misalnya di Singapura gimana? Apa sama kah gitu nongkrongnya di coffee shop atau ada hal-hal yang beda lagi? Oke. Kalau dari aku jarang nongkrong, apalagi ke coffee shop. Kayaknya kafe di Singapura tergolong makanan yang mahal deh. Kayaknya ya, nggak tahu. Sejauh ini sih aku mikirnya gitu. Jadi paling kalau ngumpul sama teman gitu paling cari tempat makan yang normal lah, jangan kayaknya kalau kafe buat makan apalagi itu cukup mahal. Tapi tempat makan yang normal di Singapura kayak apa ya? Kalau misalnya di kita kan warteg, tempat makan geprek normal. SMA 3 ya. Tempat makan normal. Itu tempat makan normal kita gitu. Kalau di sana gimana? Kayak ada beberapa restoran yang range harganya tuh masih oke lah, kayak masih $6, $7 gitu. Paling sana. Kalau coffee shop kan kayak $5 dapat kopi gitu kan. Kopi. Iya. Kopinya one shot, Bos. Kopi yang seteguk. One shot doang. Thank you, Mbak. Bill-nya. Kalau dari Azza sendiri nih gimana, Azza? Ada. Terus kalau nggak ya sekali-sekali kalau nggak makan keluar. Tapi aku sendiri jarang sih ke coffee shop kayak gitu. Tos. Ngewibu di rumah. Aku nggak wibu sih. Salah kan, nah kan malu kan. Oke, dari Azza sendiri gimana? Apa sama atau gimana? Aku sendiri juga ini sih biasanya paling kalau keluar kalau nggak sesering itu, cuma kalau misalnya lagi catch up gitu sama temen makan di luar gitu, makan biasanya ke tempat makan lah, sekalian ngobrol, sekalian ini acara biasanya hangout bareng-bareng gitu. Biasanya sama ke tempat-tempat dessert itu juga kadang sih, cuma kalau aku enaknya di bawah rumah itu kayak ada toko es krim kayak deretan kafe gitu, deretan tempat-tempat es krim yang lumayan murah karena dia nggak di pusat kota. Jadi biasanya aku bisa kayak di situ seharian beli satu es krim mungkin $6, mahal sih itu. Buat seharian, tapi buat seharian kan? Ada wifi, ada plug gitu. Itu ya. Orang Indonesia ke kafe beli yang paling murah, nongkrongnya 24 jam. Iya, nongkrongnya 24 jam numpang wifi ya. Oke. Apalagi wifi Singapura gitu. Oke, betul. Ini apa? Bentar, di kampus NUS tuh sebenarnya banyak tempat nongkrong. Oke. Ya, jadi kayak banyak tempat terbuka buat ya duduk belajar gitu lah. Oh iya, kok Sama kayak di Telkom. apa Bos? Sama apa Bos tuh? Iya, banyak tempat nongkrong gitu kan. Tempat untuk mengembangkan potensi mahasiswa untuk terus belajar. Sama seperti Telkom University. Mantap. Ya, tapi emang berarti pas itu aku tuh pernah Di sini Starbucksnya 24 jam 24 jam. di US. Iya. Kalau di New York sampai jam 10. Oh ya, terus aku aja ya pernah pas itu emang bener tuh yang kata Nia, pas kesana aku tuh lupa aku kunjungan tuh ke NTU atau NUS, tapi mungkin sama lah ya, maksudnya gak jauh berbeda di antara dua kampus itu. Emang bener tadi yang banyak tempat-tempat terbuka, terus kayak ada satu tempat yang mungkin dijadiin food courtnya atau kayak gimana, kalau nggak salah ya, ada kan di situ ya kayak tempat food court kayak gitu. Guys, andaikan gue adalah seorang mahasiswa yang sangatlah ambisius. Gue sangatlah ambisius untuk berkuliah di luar negeri, terutama di Singapura dong. Oh my god, the land of the lions gitu kan. Gue riset guys, tenang. Ada nggak sih tips and tricks supaya gue bisa menggapai misalnya posisi yang lagi kalian tempatin pada saat ini gitu, menjadi mahasiswa internasional di Singapura gitu? Apa harus fight atau chill aja Mus gitu? SKS dengan santai belajarnya gitu. Paling dari aku kalau yang mau ke NTU NUS siapin nilai rapot sama buat entrance examnya sih. Nilai rapot kenapa penting? Karena itu jadi kualifikasi buat kalian dipanggil tes masuknya. Kalau tes masuknya sendiri itu perlu persiapan. Kayak biasanya orang nyiapin kayak setahun. Ya, tapi kalau misalnya kalian baru mepet-mepet, jangan kecil hati, kejar aja. Kayak kalau ada effort tuh pasti bisa. Ya, dan tes masuknya tuh kurikulum A-level namanya di sini. Jadi mungkin agak sedikit beda sama kurikulum Indo. Ya. Jadi perlu catch up materi lah.
Cuma ya kalau menurut aku NTUNUS tuh kayak kalau kalian ada effort kemungkinan besar bisa sih. Dan nilai raport juga penting. Betul. Kalau dari Azza gimana nih, Za? Tips dari aku mungkin yang pertama know your battle dulu. Jadi kayak yang Nia bilang tadi, apa aja sih yang harus di prepare kalau buat UII, syllabusnya coba ditulis. Terus kayak set your timetable lah gitu, targetin selama SMA jangan cuma kayak ikutin apa yang di sekolah, karena kan kalau emang mau kerja NTUNUS ya effortnya juga harus double lah, harus kayak pelajarin juga apa aja yang harus dipersiapin ekstra gitu apart from school gitu. Terus habis itu jangan kecil hati sama kayak Dilan tadi, gak ada salahnya buat mencoba dulu, just do it. Pasti belajar banyak selama prosesnya gitu, nanti hasilnya akan dapat atau enggak itu ya nanti aja dulu, pasti banyak banget pelajaran selama prosesnya, jadi dicoba dulu kayak kata slogannya Nike tadi, just do it. Jadi jangan takut lah to achieve your dreams. Jadi ya, tapi I know my battle sebenarnya membutuhkan sebuah nilai raport, berarti saya sudah kalah sebenarnya ya. Sudah kalah battlenya sebelum berperang. Maaf Bu Putri, sudah mengecewakan Ibu. Ya, aku terus berjuang kok Bu saat ini juga. Ya paling itulah ya kayak penutup ya video di hari kampus sekarang. Kita udah kayak sharing banyak banget lah, kayak gaya hidup di sana gimana, kesehariannya gimana, sampai kayak tadi sampai biaya makan, biaya yang segala macam lah udah kita sharing di sini. Jadi kayak buat teman-teman juga yang mau kepoin lebih lanjut mungkin jurusannya Azza atau jurusannya Nia, bisa tonton video bedah jurusannya, kayak bisa dicek di sana juga. Terus teman-teman yang mungkin punya request kita kayak ngewawancara siapa, atau kayak ngewawancara jurusan apa, atau kayak univ mana, kayak komen aja di bawah. Kalau kita ngebaca pasti kita bakal kayak coba wawancarai mereka. Mungkin segitu dulu aja kali Mus ya. Kita mau say thanks buat Azza, buat Nia yang udah mau dateng di Sasar Kampus, udah nyempetin lah, apalagi kayak wah dengan dunia kesibukannya mereka kayak udah makasih banyak. Sekali lagi one but not least, Sasar Kampus, Selasar bercerita. Makasih semuanya. Bye Nia, Azza, stay safe ya. Semoga bisa ketemu di Bandung dan dekat.